قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Alhamdulillah, setelah lama, ada seminggu lebih gak update, sekarang bisa kita mulai lagi mengaji kitab Haula al-Ihtifal bil Maulidin Nabawi Al-Syarif karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fid daraini amin. Dawuh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, wala yakhtassu hadha ta'zimu, halaman 27, halaman 17, wala yakhtassu hadha ta'zimu bidzalikal yawm bi'aini. Kemarin menjelaskan tentang dalil-dalil merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ke-10. Kemarin menjelaskan bahwa hari Jumat, hari lahirnya para nabi, itu dimuliakan. Hari Jumat, hari lahir para nabi, itu dimuliakan. Termasuk hari Jumat adalah hari lahir Nabi Adam alaihissalam. Dan di sini kemuliaan hari Jumat termasuk karena lahirnya Nabi Adam menjadi mulia. Fakaifa bil yaumil ladzi wulida fihi afdhalun nabiyyin wal mursalin. Maka bagaimana dengan hari lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Senin. Wala yakhtasulan ora khusus apa hada ta'zimu ikilah ngagungaken bidzalikal yaumi kelan mengkono-mengkono dina dina Senin, bidzalikal yaumi kelan mengkono-mengkono dina Senin bi ini kelan kaharane dina Senin. Pengagungan ini tidak hanya berlaku hanya untuk hari Senin tanggal 12 saja, hari itu toh. Artinya bukan hari Kamis apa hari Senin yang dulu, bukan hanya itu saja. Bal yakunu lahu khususan wa linahi umuman mahma takarrara. Jadi hari Senin pas kanjeng Nabi lahir itu hari yang mulia. Tapi kemuliaannya tidak berhenti sampai di situ saja. Bukan kok hari Senin yang tahun 600 berapa Masehi itu ya kanjeng Nabi lahir. Bal yakunu balik ono apa yaum lahu bal yakunu balik ono lahu kudu yaum khususan iku kelan khusus
wali ono maring umume yaum umuman kelan umum mahma takal semasane ke bulan bali apa yaum. Tetapi secara khusus memang tanggal 12. Nah, itu loh. Secara khusus tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi secara umum itu setiap hari Senin. Berarti seminggu sekali. Pokoknya dina Senin adalah hari mulia seminggu sekali. Secara khusus hari Senin atau tanggal 12 Rabiul Awal. Kama huwal hal fi yaumil Jum'ah. Kama kaya perkara kang utama iku hal keadaan fi yaumil Jum'ah dalam dina Jumat. Sebagaimana hari Jumat. Hari Jumat mulianya ya seterus. Setiap hari Jumat adalah hari yang mulia seminggu sekali. Begitu juga hari Senin, seminggu sekali hari Senin adalah hari yang mulia. Maka Maulid ini tidak harus untuk di bulan Maulid saja. Kulla yaum, kulla waqt nahtafilu bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi dzikrihi wa bis sholawati alaihi. Dengan kita mengingat Nabi, dengan kita bersolawat, itu namanya udah ihtifal, udah memperingati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idharun lan krono nampakaken limaziyati nubuwah maring keistimewaane nabi, kenabian. Dan untuk memperlihatkan keistimewaan kenabian, setiap hari Senin, setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita peringati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan keistimewaan Nabi. Wa ihya'an lil hawadis, wa ihya'an ngurip-ngurip, wa ihya'an lan krono ngurip-ngurip lil hawadis maring pira-pira kejadian at-tarikhiyah di kampung sejarah al-khatirah kang penting, zatil islah kang anduweni kebagusan, al-muhimmi kang dhuwur kang penting, fi tarikhil insaniyah ing dalam sejarah manungsa. Dan juga untuk menghidupkan sejarah-sejarah penting yang mengandung hasanah-hasanah yang tinggi di dalam sejarah manusia. Kita menghidupkan sejarah lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hati dahrilan ngadepi mongso. Sahifatul khuludilan simbol kelanggengan. Kama ukhudhu kala yati ala pepota azimul makan. Ngegengokon panggonan alladzi kang wulida dilaharkan fi dalam makan. Sapa nabiyun nabi min amri Jibril alaihi salam, saking perintah malaikat Jibril alaihi salam. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rok bi sholati rakaatain iklan salat 2 rakaat di baitil lahmin ing dalam baitul lahm. Menghidupkan sejarah Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal, setiap hari Senin kita adakan Maulid Nabi. Kita hidupkan sejarah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah yang sangat penting sekali. Dan juga yang akan menjadi simbol kelanggengan. Sebagaimana artinya terus menerus gitu loh. Jangan sampai riwayat Nabi itu berhenti di sini. Terus menerus sampai yaumul kiamah riwayat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terus menerus ada. Jangan sampai berhenti. Artinya kalau berhenti, naudzubillah, ditakutkan nanti kalau kita tidak menerangkan kepada umat, bisa jadi nanti akan timbul kalau kanjeng Nabi itu hanya fiktif, kanjeng Nabi itu tidak ada bukti otentik keberadaannya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana Wali Songo ada orang yang mengatakan kalau Wali Songo itu tidak ada. Wali Songo sudah dia dikatakan tidak ada.
Karena jarang sekali orang cerita tentang Wali Songo. Orang ziarah banyak, tapi yang cerita, yang ziarah kan orang tua-tua. Ini ada orang yang mengatakan kalau mana buktinya Wali Songo ada, ya kan? Nah ini ya naudzubillah min dzalik, kalau Nabi tidak diceritakan, Nabi tidak disampaikan, nanti ada orang juga yang berkata mana Nabi, nggak ada. Nggak ada buktinya, nggak ada. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Makanya kita sampaikan menungsa itu butuh di semangati terus, sebagaimana pada hari Jumat saja khatib, ya, termasuk rukunnya khatib, syarat khutbah itu adalah wasiat. Setiap seminggu sekali hari Jumat kita diingatkan oleh khatib, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ini kita juga mengingatkan kepada umat setiap hari Senin, setiap hari-hari yang lain kita ingatkan akan keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Kanjeng Nabi diagungkannya sebuah tempat dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, memuliakan sebuah tempat di mana Nabi diperintah oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk sholat 2 rakaat di situ, di Baitul Lahmin itu. Malaikat Jibril perintah Kanjeng Nabi supaya sholat 2 rakaat nang Baitul Lahmin. Artinya lahir Kanjeng Nabi kan sudah dulu, tapi sampai Kanjeng Nabi ada, sampai Kanjeng Nabi Isra ke sana, Kanjeng Nabi masih kon sholat ngono, berarti panggonane mau masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaannya ini bukan hanya pas waktu lahir toh, tapi terus menerus misli hadzal yaum. Suma qala tumuling undika sapa malaikat Jibril lahu marga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadri aina shallaita, atadri apa to ngerti sira ayana ing dalam di sholaita salat sira, salat panjenengan. Qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam. Qala dawuh sapa malaikat Jibril, sholaita bi Baitul Lahmin, sholaita salat panjenengan bi Baitul Lahim ing dalam Baitul Lahim. Haitsu ulida sekiranya dilahiraken sapa Isa, Nabi Isa. Jenengan salat nanti Kanjeng Nabi? Betul. Allahu a'lam. Qala malaikat Jibril ngendika, jenengan sholat di Baitul Lahim, di mana di sini Nabi Isa dilahirkan. Kama jaa dzalika fi hadits Shaddad bin Aus alladhi rawahu al-Bazzar wa Tabrani. Kama keterangan jaa dzalika mungkin hadis fi hadits Shaddad, dalam hadis Shaddad bin Aus alladhi rawahu al-Bazzar wa Tabrani. Nanti Nabi sholat nang Baitul Lahim dikarenakan di situ dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ada Nabi Muhammad lahir di situ. Nah, sekarang tempat lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak ada perlindungan dari orang luar, pasti sudah dirobohkan itu tempat lahir Kanjeng Nabi oleh orang-orang yang benci dengan tabaruk, benci dengan tawasul. Orang-orang yang benci dengan tawasul, benci dengan tabaruk, mereka kalau sakit juga ke dokter, bertawasul dengan dokter, tawasul dengan obat, sama saja. Wong masalah kesehatan awak wae tawasul, apa maning kesehatan batin, kesehatan batiniyah tawasul. Wong awak wae tawasul, sing urip ing donya awak iku kan cuma nang donya tok, iku wae kudu tawasul. Pemene sing batin, sing tekan roh, jiwa, kok ora tawasul.
Qala dawu sabal Hafidz Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid wa rijulan rijal hadis iku rijalus sahih. Wa qad naqalan kitab Majma' Az-Zawaid juz sahih fa 73. Wa qad naqalan teman-teman nukil sub hadhihi riwayah. Ing ikilah riwayat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Baitul Ham sabal Hafidz Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath dalam kitab Fathul Bari juz 7 sahifah 199 wa sakatakan sebab Al-Hafidz Ibnu Hajar anha saking riwayat. Ibnu Hajar juga menulis dalam kitab Al-Fath, cuma beliau kendel. Al-Hadi Asyara ke kaping 11. Dalil maulud yang ke-11. Anal maulid astune maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amrun perkara istahsana kang ngalap bagus hu ing amr sapa ulama para ulama wal muslimun wong muslim fi jamil bilad dalam sekabehane negara wajaran lan lumaku bihi wajaro bihi al-amalu wajar lumaku bihi klan maulid apa amal fi kulli suqa'in ing dalam sekabehane daerah fi kulli suqa'in dalam sekabehane daerah fa muqate maulid iku matlubun di alap syara'an dalam cara syara' lil qaidati krana arah kaidah al-ma'khudah kang tin alap min hadis Ibnu Mas'ud sange hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-mauquf kang mauquf. Yang ke-11 bahwa maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang dianggap bagus oleh para ulama dan oleh para orang kaum muslimin di seluruh negara. Wajar bil amal fi kulli suqain, dan juga ini dilakukan, maulid ini dilakukan oleh setiap daerah. Dan maulid adalah matlubun syar'an. Secara syariat ini diperintah karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Secara hadis ini mauquf. Ada sebuah hadis meriwayatkan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Akhraju Ahmad. Mau perkara akan ningali ing masapal muslimun wa muslim hasanan ing kebagusan. Bahwa mengkotai mar'al muslimun iku indallah munggu Allah iku hasan bagus. Wa malan perkara akan ningali ing masapal muslimun wa muslim qabihan ing perkara kang elek. Fa mengkotai mar'al muslimun qabihan indallah munggu Gusti Allah iku qabihun elek. Ini saya pernah mendengar dari guru saya bahwa al-muslimuna di sini diartikan al-ulama, bukan muslim semua muslim, tapi adalah al-ulama. Apa yang dianggap bagus oleh para ulama maka menurut Allah itu juga bagus, dan apa yang dianggap jelek oleh para ulama maka itu juga jelek menurut Allah Subhanahu wa taala. Asani asyara ke kaping 12. Yang ke-12 dalil maulid. Anal maulid istuna maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istamala mangku apa maulid ala istima ini ngatasi kumpul-kumpul wa dzikr lan dzikir wa sadaqah wa madkhilan muji wa ta'zim lan ngagugaken lil janabin nabawi maring sisi kenabian. Fa mungkote maulid iku sunnatun sunnah. Wa hadhihi lan utai ikilah apa jenenge sunnah iku umurun berbeda perkara utawa hadhihi utai ikilah istima zikir sedekah madhah ta'zim iku umurun beberapa perkara matlubatun kang disupri syarat dalam cara syarak wa mamtuhatun lan dipuji wa qad jalan teman-teman teko apal asar beberapa asar as-sahih tukang sahih biha kelawan umur bil hasilan kelawan gegerei alaihi ngatasi umur ai istima wa dzikir wa sadaqah alaihi ngatasi istima dzikir sadaqah dan seterusnya. Yang ke-12 Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu kan mengandung perkumpulan, kumpul-kumpul wong, ada zikir, ada sedekah, ada memuji maring Kanjeng Nabi Muhammad. Memuji dan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir, sedekah, memuji Kanjeng Nabi itu adalah sesuatu yang sunnah, sesuatu yang diperintah oleh agama untuk kita berzikir, untuk kita bersedekah, untuk kita mengagungkan Nabi, untuk kita memuji Nabi. Itu diperintah oleh agama, diperintah oleh syariat. Dan banyak sekali hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang hal itu, yaitu yang memerintahkan kita, memberi semangat kepada kita untuk berzikir kepada Kanjeng Nabi, ingat Kanjeng Nabi, ingat Allah, ingat bersedekah, memuji Nabi, mempelajari akhlak-akhlak Nabi, menyampaikan dakwah-dakwah Nabi. Itu sesuatu yang diminta oleh syariat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.